akan menjelaskan pengertian dari nanoteknologi dan kimia hijau. Nanoteknologi adalah cabang ilmu dan teknologi yang mempelajari, mendesain dan memanfaatkan struktur serta material pada skala nanometer. Pada skala ini, sifat fisika, kimia, dan biologis material dapat berbeda secara signifikan dibandingkan material dalam ukuran makroskopis, sehingga membuka peluang untuk aplikasi baru. Contohnya yaitu nanopartikel lemas dapat digunakan sebagai katalis dalam reaksi kimia karena luas permukaan yang besar dan sifat katalik unik pada skala nano. Nanomaterial untuk energi seperti sel surya berbasis nano untuk efisiensi tinggi. Terakhir, nanokapsul dalam bidang farmasi untuk penghantaran obat yang lebih tepat ke target tertentu. Manfaat nanoteknologi yang pertama, untuk kesehatan, penyampaian obat lebih efektif, diagnosis penyakit yang lebih akurat. 2. Lingkungan, teknologi pengolahan air dan penyerapan polutan. 3. Energi, pengembangan baterai lebih efisien dan bahan bakar alternatif. 4. Elektronik, produksi perangkat kecil yang dengan performa lebih tinggi seperti prosesor. Yang terakhir, material, membuat bahan yang lebih kuat, tahan korosi dan lebih ringan. Ciri-ciri nanoteknologi. Yang pertama, ukuran sangat kecil, beroperasi pada skala nanometer 1 sampai 100 nanometer. 2. Efek kuantum, sifat-sifat material bisa berubah pada skala nano karena dominasi efek kuantum. 3. Rasio permukaan luas yang tinggi, nanomaterial memiliki rasio permukaan terhadap volume yang sangat besar. 4. Sifat unik, nanomaterial dapat memiliki sifat optik, magnetik, atau mekanik yang berbeda dari material biasa. Yang terakhir, interdisipliner, melibatkan berbagai bidang ilmu seperti fisika, kimia, biologi, dan teknik. Dampak positif nanoteknologi. Yang pertama, efisiensi energi, mengurangi konsumsi energi dan teknologi yang lebih hemat. Yang kedua, peningkatan kesehatan, perawatan medis yang lebih personal dan efektif. Yang ketiga, pengurangan limbah, penggunaan material yang lebih efisien. Yang terakhir, inovasi produk, membuka peluang untuk pengembangan produk yang sebelumnya tidak mungkin. Adapun dampak negatif dari nanoteknologi. Yang pertama, risiko kesehatan, partikel nano dapat masuk ke dalam tubuh dan menimbulkan efek toksik yang belum sepenuhnya dipahami. Yang kedua, dampak lingkungan, nanopartikel dapat mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Yang ketiga, timbangan sosial, biaya tinggi untuk penelitian dan produksi dapat memperluas kesenjangan teknologi antara negara maju dan berkembang. Yang terakhir, penyalahgunaan, potensi penggunaan dalam senjata nano atau pengawasan yang invasif. Kesimpulan dari nanoteknologi yaitu nanoteknologi menawarkan potensi besar dalam berbagai bidang, mulai dari kesehatan hingga energi, dengan memberikan solusi yang lebih efisien dan efektif. Namun dampak terhadap lingkungan dan kesehatan perlu dikaji lebih lanjut untuk memastikan teknologi ini dapat digunakan dengan aman. Pengembangan yang hati-hati dan berkelanjutan diperlukan agar memanfaatkan nanoteknologi dapat dirasakan tanpa menimbulkan dampak negatif yang lebih besar. Pengertian dari kimia hijau. Kimia hijau adalah cabang ilmu kimia yang berfokus pada pengembangan dan aplikasi prinsip-prinsip kimia yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Tujuan utama kimia hijau adalah untuk mengurangi dampak negatif kimia terhadap lingkungan dan manusia. Adapun prinsip dari kimia hijau. Yang pertama, menghindari pembentukan limbah, mengembangkan proses kimia yang tidak menghasilkan limbah berbahaya. 2. Penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan, menggunakan bahan baku yang dapat diperbarui dan tidak berbahaya. 3. Penggunaan energi yang efisien, mengoptimalkan penggunaan energi dan mengurangi konsumsi energi. 4. Pengembangan produk yang aman, mengembangkan produk kimia yang aman bagi manusia dan lingkungan. 5. Penggunaan katalis yang efektif, menggunakan katalis yang dapat meningkatkan efisiensi reaksi kimia. 6. Pengembangan proses kimia yang mudah didaur ulang, mengembangkan proses kimia yang dapat didaur ulang dan mengurangi limbah. 7. Pengurangan penggunaan pelarut berbahaya, mengurangi penggunaan pelarut berbahaya dan menggantinya dengan pelarut yang lebih ramah lingkungan.
8. Pengembangan produk yang dapat didaur ulang. Mengembangkan produk kimia yang dapat didaur ulang dan mengurangi limbah. 9. Penggunaan teknologi yang ramah lingkungan. Gunakan teknologi yang ramah lingkungan dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. 10. Pengembangan proses kimia yang berkelanjutan. Mengembangkan proses kimia yang berkelanjutan dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. 11. Pengurangan penggunaan bahan kimia yang berbahaya. Mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya dan menggantinya dengan bahan kimia yang lebih ramah lingkungan. 12. Pengembangan produk yang seimbang. Mengembangkan produk kimia yang seimbang dan tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. Adapun contoh aplikasi kimia hijau, yang pertama, pengembangan biofuel dari bahan baku yang dapat diperbarui. 2. Penggunaan katalis yang efektif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. 3. Pengembangan produk kimia yang dapat didaur ulang. 4. Penggunaan pelarut yang ramah lingkungan. 5. Pengembangan proses kimia yang berkelanjutan untuk menghasilkan bahan baku industri. Manfaat dari kimia hijau. Yang pertama, mengurangi polusi lingkungan. 2. Menghemat energi dan sumber daya. 3. Mengurangi biaya produksi. 4. Meningkatkan keselamatan kerja. 5. Mengembangkan produk yang lebih aman. 6. Meningkatkan keberlanjutan industri kimia. Adapun dampak positif dan negatif dari kimia hijau. Dampak positif kimia hijau. Yang pertama, pengurangan polusi kimia hijau mengurangi emisi gas rumah kaca dan polutan berbahaya. 2. Penghematan energi. Proses kimia hijau lebih efisien dan menghemat energi. 3. Pengurangan limbah. Kimia hijau mengurangi jumlah limbah yang berbahaya. 4. Peningkatan keselamatan kerja. Mengurangi risiko kecelakaan kerja dan paparan bahan kimia berbahaya. 5. Pengembangan produk ramah lingkungan. Menghasilkan produk yang lebih aman dan ramah lingkungan. 6. Meningkatkan efisiensi biaya. Mengurangi biaya produksi dan pengolahan limbah. Yang ke-7, meningkatkan kesadaran lingkungan. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya lingkungan. Dampak negatif dari kimia hijau. Yang pertama, biaya pengembangan tinggi. Biaya pengembangan teknologi kimia hijau relatif tinggi. Kedua, kesenjangan teknologi. Kesenjangan teknologi antara negara maju dan berkembang. 3. Penggunaan bahan baku alternatif. Ketergantungan pada bahan baku alternatif yang tidak selalu tersedia. 4. Dampak sosial. Perubahan proses produksi dapat mempengaruhi pekerjaan dan komunitas. 5. Keterbatasan regulasi. Keterbatasan regulasi dan standar untuk mengatur kimia hijau. Yang ke-6, risiko keamanan. Risiko keamanan terkait dengan penggunaan bahan kimia yang baru. Dan adapun solusi dari mengatasi dampak negatif. Yang pertama, investasi dalam penelitian dan pengembangan. 2. Meningkatkan kesadaran dan edukasi masyarakat. 3. Mengembangkan regulasi dan standar. 4. Meningkatkan kerjasama internasional. 5. Mengembangkan teknologi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. 6. Meningkatkan penggunaan bahan baku lokal dan yang berkelanjutan. 7. Mengembangkan strategi pengolahan limbah yang efektif. Kesimpulan dari kimia hijau yaitu kimia hijau memiliki potensi besar untuk mengurangi dampak negatif industri kimia terhadap lingkungan, namun perlu diatasi tantangan dan dampak negatif yang terkait.